Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Karyadi dari SMK Negeri 1 Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya akan memperagakan langkah-langkah bagaimana cara membuat media tabur biji anggrek secara kultur jaringan. Yang pertama, alat yang kita sediakan adalah blender. Blender ini digunakan untuk memblender tomat. Kedua, panci ini untuk menggantikan Erlenmeyer, dan ini adalah pengaduk skala rumah tangga menggantikan magnetic stir. Kemudian ada gelas ukur atau tabung ukur ukuran 1000 mili. Ini sudah disterilkan. Selain tabung ukur juga ada ceret ukur kecil ukuran 250 mili dan yang berukuran 1000 mili. Kemudian ada penyaring. Ini digunakan nanti untuk menyaring air kelapa. Kemudian ada pH meter untuk mengukur pH media. Kemudian ada pengganti pipet tetes, yaitu berupa alat suntik. Ini pipet tetes ukuran 0,1 mili, 0,1 sampai 1 mili. Kemudian ada presto, panci presto digunakan untuk mensterilkan media. Ini sebagai pengganti autoclave. Kemudian ada botol kultur. Langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan bahan-bahan dalam pembuatan media. Yang pertama itu adalah tomat. Tomat ini adalah sumber ZPT, zat pengatur tumbuh sitokinin. Nah, fungsi sitokinin adalah untuk mendorong pembelahan sel atau merangsang perkembangan tunas. Ini beratnya 50 gram. Satu butir ini sudah diukur 25 gram. Jadi 50 gram. Yang kemudian ini adalah gula pasir seberat 20 gram. Gula pasir ini adalah sumber karbon dalam media nantinya. Ekspan itu pada umumnya bersifat autotrof, yaitu belum bisa menghasilkan makanan sendiri. Karena itu kita menggunakan gula sebagai sumber energinya atau sumber karbonnya. Kemudian agar-agar ini adalah pelengkap komponen media. Oke, selanjutnya adalah gandasil. Gandasil ini adalah pupuk daun yang lengkap, pengganti growmore. Growmore dengan gandasil ini adalah pupuk lengkap. Pupuk lengkap artinya pupuk yang mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro secara lengkap. Kita lihat komposisi ada nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Dan unsur hara mikronya ada mangan, boron, tembaga. Jadi pupuk gandasil atau growmore atau juga pitablum kalau nggak ada gandasil itu adalah sumber unsur hara makro dan mikro bagi ekspan. Kemudian ada vitamin B1 atau thiamin. Ini mereknya
Grow Quick Plus. Ini sebagai koenzim dalam metabolisme tanaman. Fungsi koenzim ini untuk meningkatkan aktivitas hormon di dalam jaringan tanaman. Nanti selanjutnya hormon-hormon tersebut mendorong pembelahan sel-sel baru. Komposisi tiamin di sini adalah 0,1% di dalam larutan 100 mili. Jadi nanti yang kita ambil untuk media adalah 0,1 mili. Karena ini komposisi tiaminnya ini 0,1%, artinya pekatannya itu 1000 kali. Jadi rumusnya jumlah larutan 100 mili dibagi dengan 1000 kali menjadi 0,1 mili kebutuhan yang akan kita ambil untuk dimasukkan ke dalam larutan media. Bahan selanjutnya adalah air kelapa. Air kelapa ini banyak mengandung ion-ion anorganik, dan juga air kelapa ini mengandung ZPT. Selain sitokinin yang juga ada di dalam tomat tadi, air kelapa ini juga mengandung auksin dan gibberellin, juga mengandung vitamin yang dibutuhkan untuk tanaman. Kemudian ada aquades. Ini adalah bahan pokok bagi media karena ini adalah berfungsi sebagai pelarut, baik itu di larutan stok ataupun di media. Nah, bahan-bahan lainnya adalah bahan-bahan pelengkap seperti ini. Ini adalah PHAP. PHAP ini adalah larutan yang berfungsi untuk meningkatkan pH pada media. Nanti kita ukur di media itu pH-nya berapa. Jika kurang dari 5,1 maka kita dapat menggunakan PHAP ini untuk meningkatkan kadar pH-nya. Dan sebaiknya apabila pada media itu pH-nya itu lebih besar daripada 5,1 maka kita dapat menggunakan pH down ini untuk membuatnya menjadi turun sehingga kita mendapati pH 5,1. Nah, itu saja bahan-bahan yang dapat saya jelaskan. Kemudian ada bahan-bahan lain seperti ini. Ini kertas label ini untuk melabeli botol kultur nanti. Nanti di sini diberi tulis nama, jenis media, dan tanggal pembuatan. Ini ada plastik untuk menyimpan larutan stok, dan juga ini karet tahan panas. Nah, itulah bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan media alternatif tabur biji anggrek. Selanjutnya, langkah pembuatan media yang pertama kali lakukan adalah membuat larutan jus tomat sebagai larutan stok. Kita masukkan tomat yang sudah kering ini, yang sudah dicuci bersih, ke dalam ini blender 50 gram. Kita tambahkan air aquades sebanyak 100 ml. Kita masukkan ke dalam blender.
cuma ini kita simpan sementara sebelum kita mencampurkannya ke dalam media. Langkah selanjutnya adalah kita menyaring air kelapa sebanyak 150 ml dengan menggunakan gelas ukur 250 ml. Oke, sebanyak 150 ml air kelapa. Ini tidak perlu kita masukkan ke dalam plastik 250 karena air kelapa ini akan kita gunakan pada hari ini juga dalam pembuatan media. Jadi kita masukkan komponen-komponen media di dalam panci ini. Sebelumnya kita siapkan dulu air aquades sebanyak 300 sampai 400 ml ke dalam agar jumlahnya pas 400 ml. Kita masukkan lagi dengan menggunakan baut sukur. Oke, kita masukkan ke dalam panci. Bahan pertama yang kita masukkan adalah gula pasir sebanyak 20 gram. Lalu yang kedua adalah kita memasukkan 1,5 gram gandasi. Kemudian kita memasukkan larutan vitamin B1. Oke, sebanyak 0,1 ml vitamin B1 kita masukkan ke dalam campuran media. Aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan adalah jus tomat. Aduk lagi. Kemudian air kelapa 150 ml. Nah, ini selanjutnya kita masukkan ke gelas ukur untuk kita pastikan bahwa media ini sebanyak 1000 ml dengan menambahkan air aquades. Oke, ditambahkan air aquades sampai menunjukkan pas di angka 1000 ml.
kita masukkan lagi ke dalam panci. Larutan media ini sebelum kita panaskan, kita ukur dulu pH-nya. pH yang kita cari itu adalah pH yang sebesar 5,1. Kita menggunakan pH meter. Ini pH-nya ini 5,8. Akan kita turunkan menjadi 5,1. Untuk menurunkannya kita menggunakan pH down. Oke, kita ambil 1 mili pH down. Kita masukkan ke dalam larutan media. Oke, sepertinya ini sudah 5,1. Oke. Oke, proses selanjutnya adalah kita memasak media. Selanjutnya kita memasukkan agar-agar. Oke, saat ini kita akan memulai proses sterilisasi media dengan menggunakan panci presto. Ini diisi dulu dengan air aquades. Setelah 15 menit sampai 20 menit sterilisasi selesai, saatnya mematikan kompor. Yap.
Nanti setelah dingin baru dikeluarkan media kulturnya, kemudian disimpan di tempat penyimpanan.